Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada hari ini di suasana yang cerah, ya, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran, walaupun dalam keadaan pandemi COVID. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan belajar walaupun dengan keadaan daring. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dengan situasi dan keadaan apapun kita dapat dan bisa melaksanakan. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan pada kita sebagai umatnya penutup akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, hari ini Bapak akan memberikan sekilas pembelajaran di mata pelajaran teknik pendinginan dan tata udara. Ya. Sebelumnya udah kalian ketahui di pelajaran sebelumnya, ya, kita melaksanakan kegiatan beberapa mapel, ya, yang khususnya yang dipelajari oleh kalian kelas 10 TPTU di teknik pendinginan tata udara. Ya. Ini salah satunya. Mungkin kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di mata pelajaran gambar teknik listrik GTL, ya. Jadi di dalam teknik pendingin juga kita akan belajar gambar teknik, artinya, ya, apapun yang akan kita kerjakan harus kita dapat membuat gambaran atau gambar atau sketch dan lain-lain, baru kita bisa membuat suatu bentuk, ya, bentuk yang nyata yang akan kita kerjakan, kita buat, kita bentuk dalam suatu project yang nantinya akan dapat menghasilkan suatu produk, ya, yang mungkin akan berguna untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, ya. Itu yang akan kita lakukan. Pertama-tama, ya, kita akan mengenal di materi dasar gambar teknik. Nah, ini salah satu materi yang akan kita pelajari, ya. Salah satu contohnya itu, ya, tentang menerapkan peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Nah, itu kalian mungkin sedikit mengetahui, ya, dalam pembelajaran baik di tingkat dasar, menengah, maupun kejuruan, ya. Nah, di sini peralatan kelengkapan gambar teknik itu mungkin tidak jauh beda, ya. Cara garis besarnya itu peralatan. Tapi di sini kita harus tahu peralatan mana yang akan kita gunakan untuk menggambar, peralatan mana juga yang akan digunakan untuk menulis, ya. Itu salah satunya peralatan dan kelengkapan gambar teknik yang mungkin kalian sudah
mengetahui, memahami ya. Salah satunya mungkin kalian yang sering kalian gunakan apa? Itu misalkan pensil ya, itu salah satu kelengkapan ya. Artinya kalau kita akan melaksanakan sesuatu, berarti harus ada persiapan. Kelengkapan apa sih yang akan kita persiapkan untuk suatu pekerjaan? Ini sama juga, ini dalam gambar teknik juga sama. Yang materi gambar teknik menerapkan peralatan dan kelengkapan gambar kerja. Ya, peralatan mana yang akan disiapkan dan kelengkapannya apa saja sih yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Ya, salah satu contoh mungkin nggak di gambar teknik. Kita ambil salah satu contoh di masyarakat ketika orang akan kerja, ya, misalkan ada buruh dengan yang bekerja di kantoran, otomatis kan berbeda perlengkapan dan kelengkapan akan berbeda. Sama ini juga ya, ketika kalian akan menggambar teknik akan berbeda dengan menggambar biasa ya. Jadi peralatan dan kelengkapan itu akan berbeda ya, artinya dalam penggunaannya ya, itu salah satunya. Jadi kita mendapatkan peralatan dan kelengkapan gambar teknik, yaitu peralatan mana yang akan melihat kelengkapannya apa aja ya yang harus dilengkapi ya. Kemudian nah ini ya, ada kelanjutan dari tadi konsep ya. Konsep dasar itu tentang aturan gambar teknik, itu dari kelengkapan yang kita persiapkan, peralatan kita akan gunakan, ada aturan dalam gambar teknik ya. Salah satunya kalian tidak bisa menggambar di dalam satu misalkan gambar kertas dengan ukuran yang kecil ya, kalian menggambar gambar yang kalian buat itu besar, tidak sesuai dengan kertas yang akan kalian sediakan. Jadi itu ada aturan-aturannya ya, gambar tadi itu. Artinya salah satunya ya itu Bapak tadi katakan kertas itu ada ukurannya, ada aturannya ya. Misalkan kertas apa gunakan, yang adanya kertas kaki, ada kertas putih ya, ada kertas untuk menulis ya. Nah itu, dan ukurannya pun berbeda. Nah itu udah termasuk depan aturan gambar teknik yang itu ya. Oke ya, itu dari segi aturan ya. Nah kemudian kita lanjut pembahasan ke tentang gambar, yaitu garis-garis gambar teknik berdasarkan fungsi dan fungsinya garis, yaitu membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Nah di sini ya, kalian tidak bisa seenaknya ya membuat garis itu berbeda-beda ya. Kita lihat ya sesuai dengan fungsinya. Misalkan ada garisnya, ada garis yang tebal, ada yang tipis, ada yang putus-putus ya, ada yang putus-titik, ada yang titik, itu masing-masing berbeda ya. Itu kita harus membedakan ya. Nah misalkan ketika kalian, salah satu dasarnya, kalian sudah biasa menyimpan suatu garis bayangan supaya tidak kelihatan. Tapi kalau di gambar teknik, garis bayangan itu dia akan melihat di dalam suatu benda ada garis yang tidak terlihat bayangan, tapi itu fungsi sebagai konsep bahwa di dalam bayangan itu ada lagi ruang, ada ruang untuk dibuat gambar lagi. Kemudian ada garis-garis
titik. Nah, garis titik untuk melihat ya bentuk di dalam teknik itu di garis titik, strip garis titik. Nah, itu bentuk-bentuk bahwa di dalam gambarnya itu berbentuk bayangan seperti poros. Itu kemudian ada lagi garis tebal ya. Itu garis tebal itu untuk menentukan ya, menggambar garis nyata ya. Nah, itu dari membedakan antara garis-garis berdasarkan bentuk dan fungsi. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan mengenal ya penerapan simbol huruf ya, yaitu menerapkan simbol huruf, simbol angka, dan etiket gambar teknik ya. Perlu ya kalian ketahui, kita perlu menerapkan simbol-simbol huruf. Misalkan ini dari peralatan tadi ya, kembali lagi ke peralatan. Oh, ini kalau untuk menggambar garis nyata, garis bayangan, itu kalau di pins itu ada garis apa simbol yang digunakan dari hurufnya ya, H ya, HB ya, 2B, nah itu ada simbol ya. Kemudian angka juga ya, sama ya, kita akan membuat angka-angka merupakan suatu simbol 1, 2, 3. Kalau di dalam teknik itu angka 1, 2, 3 itu ada aturan ada fungsinya ya, ada aturannya itu kan. Ini kan di teknik 1, 2, ini salah satu contoh ya, 1, 2, oh ya itu untuk arus fasa 1, 2. Lagi simbol simbol huruf N ada sebut netra, yaitu berhubungan dengan instalasi kelistrikan ya, bisa dengan gambar teknik listrik gitu ya. Kemudian nanti juga akan ada etiket gambar teknik. Jelas etiket gambar itu harus ada karena di situ merupakan hak paten kita menggambar hasil kerja kita. Di situ kan nanti akan terlihat di etiket itu siapa yang membuatnya, siapa yang akan menyetujuinya, gambar apa yang kalian buat ya, ada judulnya di situ. Itu berhubungan dengan etiket gambar ya. Nanti kalian akan lihat seperti apa sih pada implementasi ya, prakteknya pada saat kita akan melaksanakan kegiatan belajar ya. Kemudian selanjutnya kita akan juga menerapkan gambar rangkaian kontrol listrik gitu ya. Itu mungkin ini berhubungan dengan gambar teknik listrik ya. Itu kalian akan nanti juga akan rangkaian kontrol listrik ya. Rangkaian kontrol listrik ini yang bagaimana? Nah, itu ya. Jadi di sini akan membuat diagram ya, diagram wiring itu ya, rangkaian listrik dengan alat kontrolnya ya. Mungkin kalau di kelistrikan secara praktek nanti ya, salah satu daerah itu ada kontaktor, timer, dan lain itu alat kontrol. Nah, tapi kita di sini akan menggambar secara skema wiring, diagram rangkaiannya itu. Kemudian ada lagi ya, selain rangkaian kontrol listrik, kita juga akan menerapkan yaitu melaksanakan kegiatan menggambar rangkaian elektronikanya. Nah ya, jadi kita juga akan melaksanakan atau membuat rangkaian elektronikanya ya. Misalkan kita akan membuat rangkaian suatu bentuk sumber listrik, misalkan power supply, adaptor ya, baik AC maupun DC ya. Itu rangkaian dasar yang harus kita pahami dulu ya. Setelah itu kita juga nanti akan menganalisis gambar layout PCB rangkaian elektronik. Nah itu ya, karena di gambar teknik ini yang
yang khususnya berkaitan dengan teknik itu berhubungan, ya, tidak ada bedanya, ya, tidak ada keterkaitan. Apalagi mungkin kalau dibilang Bapak sendiri ya, mungkin kalian bisa lihat seperti apa sih di teknik pendingin itu. Karena dari teknik pendingin ini kita belajar ke materi baik listriknya, elektronikanya gitu kan, kemudian sistemnya gitu. Di sini juga di bagian komponen ya, khususnya di kelistrikan ada bagian juga dan elektronikanya, rangkaian kontrol itu dalam dalam bentuk satu unit itu rangkaian kontrol elektronika ya. Apalagi sekarang yang banyak booming ya, mungkin kalian tahu sini ada AC inverter, ya itulah yang AC inverter itu, dan dikatakan inverter untuk mengurangi daya beban yang lebih besar, makanya dibuatlah AC untuk layout ya, itu berupa rangkaian PCB termasuk dengan rangkaian di kompresornya. Karena konsep itu di dalam teknik pendingin sebagai jantungnya itu udah di teknik pendingin itu kompresor ya. Itu. Nah, kemudian selain itu kita akan juga melihat gitu ya, jenis, atau kita juga bisa menentukan untuk selanjutnya kita juga bisa menentukan jenis software gitu ya, aplikasi untuk gambar, rangkaian kontrol listrik dan elektronika ya. Di kalian bisa lihat nanti di rangkaian-rangkaiannya ya, secara 3 dimensi ya, aplikasi-aplikasi lainnya banyak gitu ya, rangkaian kontrol listrik dan rangkaian kontrol elektronika, karena itu udah satu paket ya, satu unit ya, antara rangkaian kontrol listrik dan rangkaian elektronika ya. Jadi kita juga bisa menggunakan jenis software ya, ketika kita akan membuat gambar ya, yaitu kalau di teknik itu kita bilang engineering ya. Jadi sebelum kita akan membuat project work, kemudian dia membuat project work dalam satu komputerisasi ya, menggunakan aplikasi-aplikasi ya, software yang berhubungan dengan bisa umumnya mungkin sekarang itu ya di 3 dimensi ya, bisa dilihat dari beberapa bentuk dari sisi ya. Nanti kita juga akan belajar di cara teoritisnya, kita belajar juga proyeksi 3 dimensi ya. Nah itu ya, kalau ini secara komputerisasi ya, kita menggunakan ya jenis software ya, aplikasi untuk gambar, rangkaian kontrol listrik dan elektronika ya. Nah kemudian kita akan lebih jauh lagi ya, yaitu tadi ya, setelah kita menentukan, kita bisa menguasai, isinya mengenal, kita juga bisa menganalisis yaitu rangkaian kontrol listrik dan rangkaian elektronika dengan software aplikasi sama ya. Jadi kita juga cara zaman teknologi sekarang, apalagi sekarang kan daring gitu ya, udah zamannya mungkin kita secara internet ya, secara jaringan ya, itu udah banyak menggunakan software aplikasi, tujuannya untuk mempermudah ya, mempermudah ya, mudah menambah ilmu buat kita semua ya, karena nggak mungkin ya kalau untuk pembelajaran jarak jauh ya, kita pembelajaran cara manual ya, terbayang kan kita door to door lah istilahnya ya, kalau zaman dulu door to door ya, dari rumah ke rumah gitu. Kalau sekarang udah ada jaringan internet, udah jelas ya, ada aplikasi-aplikasi ini akan memudahkan ya. Jadi kita tinggal mengembangkan konsep ya yang kita pelajari, kita kembangkan terus menerus, nanti akan membentuk ya hasil karya cipta kita. Karena kalau dalam gambar teknik itu juga, dalam menggambar
Ya mungkin kalian suka mengenal atau mungkin yang namanya arsitek ya. Kita itu punya hak paten ya. Apalagi di industri. Ketika kita punya project, punya paten, kita sebagai engineering menciptakan suatu bentuk gambar. Nah, kita udah punya hak paten, tidak bisa orang lain menjiplak ataupun meniru ya, mengambil hasil karya kita. Itu ada undang-undangnya, ada hukum. Itu tidak boleh. Jadi jelas dalam menggambar teknik juga ya, itu sangat luas ya, ya. Apalagi di dunia industri ya, adanya inovasi ya, inovatif kreatif ya, perubahan satu bentuk aja dari suatu project benda ketika kita merancang ya, khususnya para engineering ya, mungkin merancang perubahan hal kecil aja itu menjadi hal yang besar ya, itu menjadikan income buat kita, masukan ya, bahwa kita menciptakan ya hasil karya kita sendiri ya, itu hak paten kita. Orang lain kalau mau membuat seperti itu ada hukumnya ya, ada aturan hukumnya ya. Jadi kalian harus tahu ya fungsi ya, atau keunggulan ataupun manfaat pada saat kalian mempelajari gambar teknik, khususnya di dasar gambar teknik ya. Jadi tidak sembarangan ya, mungkin kalian waktu SD ya, atau masih SMP lah gitu. Misalnya kalian oleh tim grup pembimbing, so silakan kalian menggambar bebas, ada yang pemandangan, ada yang gambar binatang, gambar buah-buahan dan lain-lainnya ya. Itu sama menggambar, tapi kalau di SMK kita menggambar suatu bentuk proyek ya, dengan aturan konsep yang akan menjadi hak paten kita. Gambar ini dijadikan modal kita untuk menciptakan suatu produk ya, khususnya di industri ya, itu. Jadi mungkin dari serangkaian materi dasar gambar teknik listrik ini ya, nanti akan kita lihat seperti apa ya, dari mulai menerapkan peralatan kelengkapan gambar, konsep dan aturan gambar teknik, kemudian membedakan garis-garis gambar, khususnya gambar teknik, bentuk dan fungsinya, baik huruf, simbol, angka, etiket gambar, kemudian ada rangkaian kontrol listriknya, elektronikanya, ya, ada layoutnya, PCB rangkaian elektroniknya, software, dan nanti berkaitan dengan pelajaran-pelajaran lain ya, paling di bidang teknik lah. Hasilnya keteknikan itu semua jurusan yang belum teknik pasti ada kesamaan ya, kesamaan dalam pembelajaran. Jadi kalian jangan heran ketika kalian kok di pelajaran ini, di jurusan ini ada yang bersama dengan pelajaran yang kita pelajari. Nah itu ya, di yang nama teknik baik di jurusan apapun ya, itu merupakan bentuk pembelajaran atau mungkin bentuk kegiatan yang untuk dapat kalian manfaatkan ya. Jadi jangan sampai kalian saya bilang itu bukan bagian saya, itu bukan kompetensi saya, itu bukan pelajaran saya. Tidak, semua yang berbentuk ilmu itu adalah suatu masukan buat kita, berkah ya. Artinya ilmu apapun ya, di bidang pendidikan ya, di bidang mata pelajaran, di bidang jurusan, itu semua sama ya, itu menjadikan bekal buat kita dan pedoman kita ya. Siapa tahu di masyarakat ya, baik di kalangan menengah, industri, itu akan bermanfaat. Oke, tuh
sebagian pengenalan ya, itu hanya pengenalan dasar gambar teknik listrik sekilas. Insya Allah kedepannya kita sama-sama belajar baik secara teoritis ataupun nanti kelanjutan dengan praktekum, dan mudah-mudahan kita bisa tatap muka ya, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini juga cepat berakhir ya, dan kegiatan kita bisa terbuka, bisa berjalan dengan lancar. Baik anak-anak itu yang Bapak cintai dan banggakan, sekali lagi ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, karena kalian bisa dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Bapak. Karena itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi Bapak sendiri ya, dan umumnya buat kalian dan yang lainnya, masyarakat lain yang akan ikut mempelajari tentang dasar gambar teknik listrik ya. Baik, sekali lagi ucapkan atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.